Setiap pagi, Mentari selalu setia menyapa rumah minimalis bernuansa krem itu melalui celah jendela ruang tamu. Cahayanya yang hangat memeluk erat Sarah dan Rian yang sedang menikmati sarapan buatan Sarah. Aroma kopi hitam yang baru diseduh dan nasi goreng dengan taburan bawang goreng kesukaan Rian menjadi penanda hari baru yang selalu dinanti. 3 bulan pernikahan adalah masa-masa terindah bagi mereka berdua. Mereka adalah pasangan sempurna yang baru saja berhasil mewujudkan impian sederhana. Memiliki rumah sendiri dari hasil jerih payah menabung selama 5 tahun pacaran. Rumah itu adalah kanvas kosong yang mereka lukis bersama. Dinding-dindingnya dihiasi oleh foto-foto perjalanan mereka. Mulai dari kencan pertama di sebuah kafe sederhana hingga momen sakral ijab kabul. Setiap sudut memiliki cerita. Rian, dengan kecintaannya pada musik, menata koleksi vinilnya di sudut ruang kerja. Sementara Sarah, seorang desainer grafis, mengubah dapur menjadi galeri mini dengan stiker-stiker lucu dan rak-rak bumbu yang tertata apik. Mereka berdua sering menghabiskan malam minggu dengan menonton film atau sekadar berbincang tentang masa depan sambil ditemani suara jangkrik dari pekarangan belakang. "Aku masih tidak percaya kita berhasil, sayang," ujar Rian suatu pagi, mengaduk kopinya. "Rasanya baru kemarin kita bikin daftar belanja untuk rumah ini." Sarah tersenyum, mengusap lembut lengan Rian. "Semua kerja keras kita terbayar. Mas, lihat, ini rumah kita. Surga kecil kita." Sesaat, kebahagiaan itu terasa utuh, tanpa celah. Namun, perlahan, ada bayangan kecil yang mulai merayap. Bayangan itu bernama Ibu Ratih, ibu kandung Rian. Awalnya, kedatangan Ibu Ratih adalah hal yang wajar. Seorang ibu yang merindukan putranya dan ingin melihat kehidupan barunya. Setiap kali Ibu Ratih datang, ia selalu membawa makanan, buah tangan, atau barang-barang rumah tangga yang ia beli dari supermarket. Sarah merasa tersentuh. Ia berusaha menjadi menantu yang baik, selalu menyambut Ibu Ratih dengan senyum terhangat. "Ini ada keset baru, sayang. Ibu lihat keset kalian sudah agak kusam," kata Ibu Ratih suatu sore, menyerahkan gulungan keset motif bunga-bunga. "Ibu ganti, ya? Ibu sekalian bersihkan terasnya." Sarah mengangguk, merasa tak enak menolak. Padahal, keset yang ia dan Rian pilih adalah keset polos berwarna abu-abu yang serasi dengan desain rumah mereka. Tapi ia pikir, sudahlah, namanya juga hadiah. Tak lama kemudian, Ibu Ratih kembali datang. Kali ini ia membawa satu set spray dan selimut dengan motif kartun lucu. "Loh, Bu, kok diganti? Spray yang kemarin kan masih bagus?" tanya Sarah hati-hati. "Bagus bagaimana? Itu kan warnanya suram, sayang," kata orang. "Spray itu harus cerah biar rezeki juga cerah," jawab Ibu Ratih sambil menepuk-nepuk pundak Sarah. "Sudah, biar ibu yang ganti. Kamu duduk saja." Sarah hanya bisa tersenyum kaku. Ia memandangi spray barunya yang berwarna mencolok, jauh dari selera minimalis yang ia dan Rian sepakati. Rian yang melihat kejadian itu hanya menganggapnya sebagai bentuk perhatian ibunya. "Ibu cuma sayang sama kita. Sayang, jangan dipikirkan, ya," kata Rian malam itu, memeluk Sarah dari belakang. Sarah mengangguk, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa Rian benar. Namun, ada keraguan kecil yang mulai tumbuh. Batasan antara perhatian dan ikut campur mulai terasa kabur. Intensitas kedatangan Ibu Ratih pun semakin meningkat. Awalnya seminggu sekali, lalu menjadi 3 kali seminggu, dan akhirnya nyaris setiap hari. Kedatangan itu pun selalu tanpa pemberitahuan. Sarah seringkali sedang asyik bekerja di rumah saat tiba-tiba bel pintu berbunyi, dan di sana sudah berdiri Ibu Ratih dengan senyum lebar, membawa piring berisi makanan yang sudah ia siapkan. "Ibu bawakan makan siang, sayang. Ibu lihat kamu kurusan," ujarnya. Padahal, Sarah baru saja hendak memasak menu makan siangnya sendiri. Sarah merasa tidak enak, dan akhirnya makanan yang sudah ia rencanakan batal dimasak. Lama-kelamaan, Sarah merasa kehilangan kendali atas rumahnya sendiri. Dapur yang tadinya menjadi galerinya, kini dipenuhi toples-toples bumbu yang Ibu Ratih beli dan tata ulang tanpa bertanya. Jadwal makan pun tak lagi ia yang menentukan.
Ibu Ratih seringkali datang dan menyuruhnya makan padahal Sarah belum merasa lapar. Suatu hari, Ibu Ratih datang dan melihat Rian sedang mengerjakan laporan keuangan mereka. "Loh, kenapa kamu yang atur, Mas?" tanyanya kepada Rian. "Aku kan cuma bantu Sarah, Bu. Kebetulan lagi luang," jawab Rian. Ibu Ratih menggeleng. "Sudah, sini biar ibu saja. Mengatur keuangan itu kan urusan istri. Nanti uangnya malah habis untuk hal-hal yang tidak penting." Rian menyerahkan buku laporannya. Sarah yang mendengar percakapan itu hanya bisa terdiam. Padahal, ia dan Rian selalu mengatur keuangan bersama dan semuanya berjalan baik. Mereka berdua memegang kendali penuh. Tapi Ibu Ratih seakan menyusup, memecah kesepakatan-kesepakatan kecil yang menjadi pondasi rumah tangga mereka. Kegelisahan Sarah semakin menjadi. Suatu malam, ia memberanikan diri untuk membicarakannya dengan Rian. "Mas, aku merasa ibu terlalu sering datang. Aku jadi nggak punya waktu untuk kita berdua," ucapnya pelan. "Ah, kamu ini. Kan ibu juga kangen sama kita. Sayang, ibu kan cuma punya satu anak laki-laki. Kamu harus maklum," jawab Rian, menganggap enteng masalah ini. Jawaban Rian membuat hati Sarah mencelos. Ia merasa tidak didukung. Ia merasa sendirian. Di satu sisi, ia ingin rumah tangganya berjalan harmonis, menghormati Ibu Ratih. Tapi di sisi lain, ia merasa kewarasannya terancam oleh intervensi yang tak berkesudahan. Kehadiran Ibu Ratih yang awalnya seperti angin sejuk kini terasa seperti badai yang diam-diam mengikis pondasi pernikahan mereka. Malam itu, Sarah duduk di tepi ranjang, memandangi sprei kartun yang ia benci. Ia teringat akan sebuah ucapan dari Ibu Ratih. "Rumah ini kan ibu yang kasih uang muka. Wajar dong kalau ibu juga punya andil di sini." Kalimat itu, yang dulu ia anggap sebagai candaan, kini terasa seperti pernyataan kepemilikan. Seakan-akan, rumah itu bukanlah milik Sarah dan Rian sepenuhnya, melainkan juga milik Ibu Ratih. Kecemasan yang semula terselubung kini menampakkan dirinya dengan jelas. Menjadi sebuah dinding tak kasat mata yang memisahkan Sarah dari kebahagiaan sempurna yang ia impikan. Bulan-bulan pertama pernikahan seharusnya menjadi waktu di mana Sarah dan Rian saling mengenal lebih dalam dan membangun kebiasaan bersama. Namun, alih-alih menikmati momen itu, Sarah justru merasa sedang berkompetisi dalam sebuah ujian yang tak pernah ia minta. Ujian itu bernama menantu idaman, menurut standar Ibu Ratih. Setiap hari, batasan-batasan kecil yang telah ia dan Rian sepakati semakin pudar, terkikis oleh intervensi yang seolah tak pernah ada habisnya. Pagi itu, Sarah berniat membuat sarapan pankek kesukaan Rian. Ia baru saja mengeluarkan mangkuk dan tepung saat pintu dapur terbuka. Ibu Ratih sudah berdiri di sana, tanpa mengetuk. "Lagi masak, sayang?" sapanya ramah. Namun tatapan matanya langsung tertuju pada adonan yang sedang Sarah siapkan. "Oh, kok adonannya cuma tepung dan telur? Kenapa tidak pakai santan? Lebih gurih. Cepat sini, biar ibu bantu." Tanpa menunggu persetujuan, Ibu Ratih mengambil alih spatula dari tangan Sarah. Ia menambahkan santan, sejumput garam, dan gula yang jauh lebih banyak dari takaran yang biasa Sarah gunakan. Sarah hanya bisa berdiri di sampingnya, merasa seperti penonton di dapurnya sendiri. Ketika pankek itu matang, teksturnya berbeda, rasanya pun terlalu manis. Rian, yang tidak ingin menyinggung ibunya, tetap memuji masakan itu. "Enak kok, Bu. Tapi aku lebih suka yang buatan Sarah," ucap Rian mencoba menengahi. "Ah, kamu ini. Ibu kan cuma ingin yang terbaik untuk kalian," jawab Ibu Ratih sambil tersenyum bangga. Sarah hanya bisa memaksakan senyum. Hatinya mencelos. Tidak hanya di dapur, dominasi Ibu Ratih juga merambah ke urusan lain. Suatu hari, Ibu Ratih datang membawa seperangkat bantal sofa dengan sarung bermotif garis-garis pelangi. "Ini ganti bantal yang di ruang tengah. Ya, itu kan warnanya abu-abu. Terlalu sedih kelihatannya," ujarnya. Sarah dan Rian baru saja membeli bantal-bantal itu. Dipilih dengan susah payah agar serasi dengan sofa minimalis mereka. Kini, ruang tamu itu terasa ramai dan tak lagi mencerminkan selera mereka. Rian,
yang sejak awal merasa tidak enak dengan ibunya, mencoba membela Sarah. Bu, kan Sarah sama Rian yang pilih bantalnya. Mereka suka kok. Namun, Ibu Ratih punya 1001 cara untuk memenangkan argumen. Loh, Mas kok jadi begitu? Ibu cuma mau bikin rumah kalian lebih hidup. Kalau nggak suka, ya sudah. Ucapnya dengan nada merajuk. Rian akhirnya mengalah. Tidak tahan melihat ibunya bersedih. Sarah lagi-lagi harus menelan kekecewaannya. Ia merasa Rian selalu patuh pada ibunya, takut menyakiti hati sang ibu, dan seolah tidak sadar bahwa ia juga menyakiti hati istrinya. Ketidaknyamanan Sarah memuncak ketika Ibu Ratih mulai ikut campur dalam urusan keuangan. Suatu malam, saat Sarah sedang menyusun anggaran bulanan, Ibu Ratih tiba-tiba datang dan duduk di sebelahnya. Loh, uang segini kok cuma disisihkan untuk liburan? Boros sekali, sayang. Kritik Ibu Ratih. Harusnya disisihkan untuk membeli emas atau investasi. Itu baru namanya istri pintar. Sarah mencoba menjelaskan bahwa ia dan Rian sudah punya rencana matang untuk keuangan mereka. Kami kan sudah sepakat, Bu. Sebagian untuk kebutuhan sehari-hari, sebagian untuk tabungan, dan sebagian untuk dana liburan. Ibu Ratih tertawa kecil, seolah menganggap penjelasan Sarah tidak masuk akal. Zaman sekarang ini tidak bisa begitu. Sayang, ibu lebih tahu. Ibu sudah makan asam garam kehidupan. Sarah merasakan dadanya sesak. Ia merasa harga dirinya sebagai istri dan manajer rumah tangga diinjak-injak. Ia mencoba berbicara kepada Rian lagi, menjelaskan betapa ia tidak nyaman dengan semua campur tangan ini. Mas, aku merasa ibu sudah terlalu jauh. Kita sudah punya rencana. Kenapa ibu harus ikut campur? Ucap Sarah dengan suara bergetar. Sabar, sayang. Ibu kan niatnya baik, jawab Rian, sambil mengusap rambut Sarah. Namun, jawabannya kali ini terdengar lebih seperti mencoba menenangkan dirinya sendiri. Nanti aku coba bicara sama ibu, ya. Namun, Rian tak pernah bicara. Ia terlalu takut menyakiti hati ibunya. Sarah pun menyadari, Rian tidak akan bisa membelanya. Ia harus menghadapi semua ini sendirian. Malam itu, di bawah selimut, Sarah menangis dalam diam. Ia tidak tahu bagaimana cara menghentikan semua ini. Ia merasa cemas, takut jika suatu saat, kebahagiaan yang ia bangun bersama Rian akan runtuh karena campur tangan yang tak berkesudahan ini. Suasana tegang yang selama ini hanya terselubung di balik senyum palsu Sarah dan sikap mengalah Rian akhirnya meledak. Titik pemicunya adalah sebuah rencana liburan yang sudah Sarah dan Rian nantikan sejak lama. Mereka berdua sudah merencanakan liburan romantis ke Bali, impian mereka sejak sebelum menikah. Tiket pesawat dan villa sudah dipesan jauh-jauh hari. Sarah sudah membayangkan momen-momen indah bersama Rian, menikmati pantai, dan melupakan sejenak masalah yang menumpuk. Namun, semua rencana itu buyar begitu saja. Suatu sore, Ibu Ratih datang dengan wajah ceria. Bagaimana? Kalian sudah siap untuk liburan? Tanyanya. Sarah dan Rian saling pandang, bingung. Liburan ke Bali, Bu? Tanya Rian. Ke Bali? Siapa yang bilang ke Bali? Kita kan mau liburan ke puncak, jawab Ibu Ratih. Ibu sudah atur semuanya. Kalian ikut. Ya, kita sewa satu villa untuk keluarga besar. Nanti ada Tante Dian, Om Budi, sepupu-sepupu kamu. Rian terdiam, kaget. Tapi, Bu, Rian dan Sarah kan sudah pesan tiket ke Bali. Sudah jauh-jauh hari, kata Rian mencoba menjelaskan. Wajah Ibu Ratih langsung berubah. Senyumnya lenyap. Jadi kalian lebih pilih liburan berdua? Kalian tidak peduli dengan keluarga? Nada suaranya meninggi. Rian, ibu cuma punya waktu liburan bersama keluarga setahun sekali. Apa salahnya kalian mengalah? Sarah yang sedari tadi diam, akhirnya memberanikan diri untuk angkat bicara. Maaf, Bu, tapi kami sudah merencanakan liburan ini sejak lama. Kami butuh waktu berdua. Lagi pula, kenapa ibu tidak bilang dulu kalau mau liburan keluarga? Ibu Ratih menatap Sarah dengan tatapan dingin. Saya tidak perlu minta izin pada kamu.
Saya ini ibunya Rian, dan saya ingin yang terbaik untuk keluarga saya, katanya. Nadanya terdengar seperti menuduh. Kamu ini, kenapa sekarang jadi mengatur-atur Rian? Sejak menikah, kamu jadi seperti ini. Bukan begitu, Bu. Sarah mencoba menahan air mata. Kami hanya ingin punya batasan. Kami ingin menikmati waktu kami sendiri. Batasan? Apa itu batasan? Keluarga tidak mengenal batasan. Seru Ibu Ratih. Suaranya menggelegar. Kamu mau memisahkan Rian dari ibunya? Kamu mau membuatnya lupa dengan keluarga besarnya? Kamu menantu macam apa? Rian, yang melihat pertengkaran itu, akhirnya mengambil keputusan yang fatal. Sudah, jangan bertengkar. Kita ikut liburan ke puncak, ya, ujarnya, mencoba menenangkan ibunya. Sarah memandang Rian, tak percaya. Ia menatap Rian, berharap Rian akan membelanya, menolak keinginan ibunya. Tapi Rian hanya menunduk, tak berani menatap matanya. Di mata Rian, Sarah melihat ketakutan. Ketakutan menyakiti ibunya. Ketakutan membuat ibunya bersedih. Tapi Rian tidak menyadari. Ia justru telah menyakiti Sarah jauh lebih dalam. Tidak, aku tidak mau, ujar Sarah, suaranya bergetar. Aku sudah muak dengan semua ini. Mas, kenapa kamu selalu mengalah? Kenapa kamu tidak pernah membelaku? Rian mencoba memegang tangan Sarah, tapi Sarah menepisnya. Ia berlari ke kamar, mengunci pintu, dan menangis sejadi-jadinya. Rencana liburan ke Bali yang ia impikan hancur berantakan. Tidak hanya liburan, tapi harapan kecilnya bahwa Rian akan berdiri di sisinya juga ikut hancur. Malam itu, di dalam kamar, Sarah merasa sendirian. Ia tahu, konflik ini hanyalah permulaan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun ia merasa, rumah tangganya sudah berada di ujung tanduk. 2 bulan setelah konflik terbuka pertama, hubungan Sarah dan Ibu Ratih membaik, tapi hanya di permukaan. Keduanya saling menjaga jarak, berbicara seperlunya, dan menghindari topik-topik sensitif. Namun, sebuah kabar bahagia datang. Sarah hamil. Kabar ini seharusnya menjadi jembatan perdamaian. Sebuah alasan untuk Ibu Ratih menghentikan intervensi. Namun, harapan itu hanya ilusi. Kehamilan Sarah justru menjadi celah baru bagi Ibu Ratih untuk kembali menunjukkan dominasinya. Kali ini dengan dalih yang jauh lebih kuat. Demi calon cucu. Rian sangat gembira. Ia segera memberitahukan kabar itu kepada ibunya. Di luar dugaan, Ibu Ratih menyambut kabar itu dengan tangisan bahagia. Alhamdulillah, ibu akan punya cucu, serunya, memeluk Sarah erat. Ini pasti karena ibu sering berdoa untuk kalian. Awalnya, Sarah merasa lega. Ia berpikir, dengan adanya calon cucu, Ibu Ratih akan lebih lunak dan tidak lagi ikut campur. Tapi ia salah besar. Intervensi itu tidak berhenti, melainkan berevolusi. Kamu harus makan ini, sayang. Ini baik untuk janin, kata Ibu Ratih, menyodorkan piring berisi telur mentah yang sudah diberi madu. Sarah menolak dengan sopan. Maaf, Bu, aku tidak bisa makan yang mentah, kata dokter. Itu tidak bagus untuk janin. Apa-apaan dokter itu? Dulu ibu hamil kamu. Makan yang seperti ini. Sehat-sehat saja kok. Bantah Ibu Ratih. Memaksa. Sarah akhirnya mengalah. Memakan sedikit demi sedikit dengan rasa mual yang luar biasa. Ia takut perdebatan akan memengaruhi janinnya. Jadi ia memilih mengalah. Namun, setiap suapan telur mentah yang ia makan, hatinya terasa sesak. Ia merasa harga dirinya, serta nasihat dokter yang ia yakini, diinjak-injak. Setelah itu, Ibu Ratih mewajibkan Sarah mengikuti berbagai tradisi. Mulai dari memakai peniti di baju untuk melindungi janin dari gangguan, hingga meminta Sarah untuk rutin meminum air kelapa hijau di pagi hari. Ini biar bayinya bersih dan rambutnya lebat, katanya. Sarah, yang mencari referensi di internet, tidak menemukan dasar ilmiah dari tradisi-tradisi tersebut. Ia mencoba menjelaskan pada Rian. Mas, ibu semakin menjadi-jadi.
Aku merasa seperti robot yang harus mengikuti setiap perintahnya. Keluh Sarah. Sabar. Sayang. Ibu kan niatnya baik. Ikutin saja. Tidak ada salahnya kan? Jawab Rian. Jawabannya selalu sama. Mengalah demi kedamaian semu. Sarah menyadari, Rian masih belum berani melawan ibunya. Ketegangan mencapai puncaknya saat Ibu Ratih mulai ikut campur dalam pemilihan nama bayi. Sarah dan Rian sudah punya nama pilihan mereka. Sebuah nama modern yang indah dan penuh makna. Namun, Ibu Ratih menolak mentah-mentah. Itu nama modern. Tidak ada artinya. Nama yang ibu pilih ini lebih bagus, mengandung doa dan sejarah keluarga. Ujarnya, menyodorkan daftar nama-nama leluhur yang panjang dan kuno. Sarah merasa stres. Ia ingin menikmati kehamilannya. Namun setiap hari ia harus menghadapi berbagai aturan yang ia dan Rian tidak yakini. Stres itu memengaruhi kesehatannya. Ia sering mual, susah tidur, dan berat badannya sulit naik. Dokter pun menyarankan Sarah untuk tidak terlalu stres dan menikmati masa kehamilannya. Namun, hal itu terasa mustahil. Stres ini tidak hanya memengaruhi saya, tapi juga janin kita, Mas. Ucap Sarah kepada Rian suatu malam, saat ia tidak bisa tidur karena pikiran yang mengganggu. Rian memeluknya. Aku tahu, sayang. Aku akan coba bicara sama ibu. Ya, aku janji. Kali ini aku akan tegas. Namun, janji Rian kembali menguap. Ia tidak pernah bicara dengan ibunya. Takut ibunya kembali merajuk atau bahkan menangis. Sarah merasa sendirian dalam menghadapi semua ini. Ia tidak hanya melawan Ibu Ratih, tapi juga melawan ketidakberdayaan suaminya. Puncak ketidaknyamanan itu terjadi di usia kehamilan Sarah yang memasuki trimester akhir. Suatu malam, setelah Rian pulang kerja, ia melihat sebuah koper besar di ruang tamu. "Koper siapa ini, Mas?" tanya Sarah. "Oh, itu koper ibu," jawab Rian. "Ibu bilang, dia mau pindah ke sini. Ibu mau menemani kamu selama hamil. Nanti kalau ada apa-apa kan ibu bisa langsung bantu." Sarah terkejut. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Ia mencoba menolak dengan halus. "Bu, kan Sarah sudah besar. Dia bisa jaga diri." "Apa-apaan kamu? Anak ibu kan lagi hamil. Butuh perhatian ekstra. Kamu ini suami macam apa?" ujar Ibu Ratih dengan nada menuduh. "Ibu cuma mau yang terbaik untuk kalian. Kok, kamu harusnya bersyukur. Banyak menantu lain yang tidak diperhatikan seperti ini." Rian dan Sarah saling pandang. Rian mencoba menolak lagi. Namun Ibu Ratih sudah mengambil alih kendali. "Sudah, ibu akan tidur di sofa di kamar kalian," ujarnya. "Nanti kalau ada apa-apa, kan ibu bisa langsung dengar." Sarah merasa tidak nyaman. Ia tidak bisa bebas bergerak, tidak bisa bermanja-manja dengan Rian. Privasi mereka hilang. Sarah merasa sesak, seperti ia tidak lagi memiliki tempat tinggal pribadi. Rumah yang dulu ia sebut surga kecil, kini terasa seperti penjara, di mana setiap gerak-geriknya diawasi. Di tengah kebahagiaan menyambut calon anak, ia merasa sendirian dan tertekan. Setiap malam, ia harus tidur di samping Rian, sementara Ibu Ratih tidur di sofa di kamar mereka. Sarah tidak bisa bebas berbicara, tidak bisa bebas berekspresi. Ia merasakan kehadiran Ibu Ratih di setiap sudut kamar, di setiap inci privasi mereka. Ia merasa seperti seorang remaja yang sedang diawasi oleh orang tuanya, bukan seorang istri yang sedang membangun keluarga. Malam itu, di bawah selimut, Sarah menangis dalam diam. Ia tidak tahu bagaimana caranya keluar dari situasi ini. Ia merasa terkurung, sendirian, dan lelah. Di tengah kebahagiaan menyambut calon anak, ia merasa sendirian dan tertekan. Ia tahu, jika ia tidak melakukan sesuatu, ia akan kehilangan dirinya sendiri, dan pernikahan mereka akan hancur. 9 bulan yang terasa panjang akhirnya usai. Pagi itu, ruang persalinan dipenuhi tangis haru. Sarah, dengan sisa-sisa tenaga yang terkuras, berhasil melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik dan sehat. Rian mencium kening Sarah, air matanya menetes. "Terima kasih, sayang."
Terima kasih, bisiknya. Mereka menamai putri mereka Anindira, sebuah nama yang berarti pemberani. Nama yang mereka pilih bersama, nama yang akan menjadi penanda cinta mereka. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Sejak hari pertama, peran Sarah sebagai ibu seolah-olah dikesampingkan. Sudah, biar ibu saja yang gendong. Kamu kan masih lemas, kata Ibu Ratih, mengambil Anindira dari pelukan Sarah. Rian, yang baru saja ingin membantu Sarah memeluk putrinya, terdiam. Sarah hanya bisa menatap punggung mertuanya yang membawa Anindira pergi ke kamar bayi. Tangannya terasa hampa, padahal belum lama Anin ada di sana. Kenapa, sayang? Kok melamun? Tanya Rian. Tidak apa-apa, Mas, jawab Sarah, mencoba menelan kekecewaan. Ia tahu, Ibu Ratih bermaksud baik. Ia hanya tidak tahu mengapa bantuan itu terasa lebih seperti perampasan. Di rumah, situasinya semakin parah. Ibu Ratih seolah menjadi manajer Anindira. Ia mengatur jadwal menyusui, memandikan, hingga mengganti popok. Sudah, biar ibu saja. Kamu istirahat. Nanti ASI-nya tidak keluar kalau kamu capek, ujar Ibu Ratih, mengabaikan fakta bahwa Sarah justru membutuhkan kontak kulit dan menyusui untuk merangsang produksi ASI. Sarah merasa frustrasi. Ia ingin menggendong putrinya, mencium wangi bayi yang baru lahir, dan merasakan ikatan batin yang begitu kuat. Namun, setiap kali ia ingin mendekat, Ibu Ratih selalu melarang. Nanti saja, sayang. Biar ibu yang urus, ujarnya. Sarah merasa perannya sebagai ibu diambil alih. Ia tidak lagi menjadi ibu, melainkan hanya penonton. Rasa cinta dan kasih sayangnya yang meluap-luap kepada Anindira, seolah harus melewati filter Ibu Ratih terlebih dahulu. Sarah sering menangis diam-diam di kamar mandi, merasa sedih karena tidak bisa dekat dengan putrinya sendiri. Rian melihat Sarah yang pucat dan kelelahan, bukan karena habis melahirkan, melainkan karena ia tidak pernah bisa menunaikan peran sebagai seorang ibu. Rian mencoba berbicara kepada ibunya. Bu, kan Sarah bisa mengurus Anin. Ibu istirahat saja. Ah, kamu ini. Anak ibu kan masih lemas. Kamu ini suami macam apa? Bukannya membantu malah mau membiarkan istrimu capek. Bantah Ibu Ratih. Suaranya naik 1 oktav. Rian terdiam. Tidak bisa berbuat apa-apa. Ia takut membalas perkataan ibunya dan menimbulkan pertengkaran. Lagi-lagi, ia mengambil jalan aman. Jalan yang justru menyakiti Sarah. Tak hanya itu, Ibu Ratih juga mengabaikan nasihat dokter anak. Dokter menyarankan agar bayi tidak diberi makan sebelum usia 6 bulan, dan hanya diberi ASI eksklusif. Sarah sudah menjelaskan itu berkali-kali, namun Ibu Ratih hanya menganggapnya angin lalu. Puncaknya adalah suatu pagi. Sarah baru saja selesai menyusui Anindira dan meletakkannya di tempat tidur bayi. Ia pergi ke dapur untuk membuat sarapan. Ketika kembali ke kamar, ia melihat Ibu Ratih sedang menyuapi Anindira dengan sebuah sendok kecil. Ibu sedang apa? Tanya Sarah, suaranya panik. Oh, ini. Ibu kasih Anin pisang yang dihaluskan. Dulu kamu juga begitu, Mas. Tidak apa-apa kok, kata Ibu Ratih dengan senyum santai, seolah tidak melakukan kesalahan. Ibu, aku sudah bilang berkali-kali. Dokter bilang Anin belum boleh makan. Kenapa ibu nekat sekali? Sarah tidak bisa lagi menahan amarahnya. Ia merebut sendok itu dari tangan Ibu Ratih. Kenapa kamu marah-marah? Ibu kan cuma mau Anin sehat. Dulu ibu. Ini bukan tentang dulu, Bu. Potong Sarah. Ini tentang Anindira. Ini tentang anak saya. Aku sudah lelah dengan semua campur tangan ibu. Aku lelah dengan semua nasihat yang ibu anggap paling benar. Ibu Ratih terdiam, kaget melihat kemarahan Sarah. Ia tidak pernah melihat Sarah semarah ini. Rian, yang mendengar keributan, segera masuk ke kamar. Ia melihat Sarah menangis, memeluk putrinya yang sudah terbaring di ranjang, dan Ibu Ratih yang berdiri mematung. Ada apa ini? Tanya Rian. Ibu. Ibu kasih Anin makan pisang, Mas. Jawab Sarah sambil terisak. Bu.
Kenapa ibu lakukan itu? Rian menatap ibunya dengan tatapan penuh kekecewaan. Kita kan sudah sepakat Anin hanya minum ASI saja sampai 6 bulan. Ibu Ratih tidak bisa menjawab. Ia hanya menunduk. Tidak bisa melihat mata anaknya. Ia merasa bersalah. Tapi egonya terlalu besar untuk meminta maaf. Malam harinya, Anindira mulai rewel. Ia terus-menerus menangis. Badannya panas, dan perutnya kembung. Sarah dan Rian panik. Mereka mencoba menenangkannya. Namun Anindira terus menangis hingga suaranya serak. Mereka memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit. Di perjalanan, Anindira sempat muntah-muntah. Rian melajukan mobilnya secepat mungkin. Di rumah sakit, dokter segera memeriksa Anindira. Sarah dan Rian duduk di ruang tunggu, dengan wajah cemas. Tak lama kemudian, dokter keluar. Anaknya terkena infeksi saluran pencernaan. Mungkin ada makanan yang tidak cocok, kata dokter. Ia melihat ke arah Rian dan Sarah. Bayi belum boleh diberi makan, apalagi pisang yang terlalu berat untuk pencernaannya. Kami akan berikan obat dan infus untuk sementara waktu. Ibu dan bapak harus lebih berhati-hati, ya. Rian dan Sarah saling pandang. Rian tahu siapa pelaku di balik semua ini. Bu, apa ibu memberikan Anin makan pisang? Tanya Rian, suaranya dingin. Ibu Ratih terdiam, tidak bisa berbohong. Rian menatap ibunya dengan tatapan kecewa. Sarah, yang melihat putrinya terbaring lemah di ranjang rumah sakit, akhirnya tidak bisa lagi menahan amarahnya. Ia melihat putrinya yang mungil harus menderita karena campur tangan yang tidak pada tempatnya. Ia menyadari, campur tangan itu bukan lagi soal kenyamanan, tapi soal nyawa. Sarah berdiri, menatap Ibu Ratih. Air matanya sudah kering. Yang ada di matanya hanya amarah dan kekecewaan yang membara. Ibu tahu tidak? Selama berbulan-bulan ini, setiap hari saya harus menahan diri. Saya harus pura-pura tersenyum. Padahal di dalam hati saya hancur. Ibu mengambil alih peran saya sebagai ibu. Dan sekarang, ibu sudah membahayakan nyawa anak saya. Di ruang tunggu rumah sakit yang sunyi, suara Sarah memecah keheningan. Ini bukanlah pertengkaran biasa. Ini adalah ledakan dari kesabaran yang sudah tumpah ruah. Di hadapan mereka, Anindira terbaring lemah. Dan di hati Sarah, sudah tidak ada lagi tempat untuk mengalah. Malam itu, ia menyadari, ini adalah batas akhir. Ia harus berjuang, demi dirinya, demi Rian, dan yang paling penting, demi Anindira. Ruang tunggu rumah sakit malam itu terasa dingin dan sunyi. Jam menunjukkan pukul 21.30. Hanya ada suara mesin pendingin yang berdesir pelan, dan sesekali suara bisikan perawat yang lewat. Di salah satu sudut, di antara deretan kursi besi yang dingin, Sarah, Rian, dan Ibu Ratih duduk dalam keheningan yang mencekam. Bau antiseptik menusuk hidung, mengingatkan Sarah pada keadaan putrinya yang terbaring lemah di ruang perawatan. Anindira sudah berada di sana selama 3 jam, dan meski dokter mengatakan keadaannya sudah membaik, kekhawatiran masih menggerogoti hati Sarah. Ibu Ratih, yang sejak tadi menunduk, sesekali menghela napas panjang. Ia mencoba memecah keheningan yang menyesakkan itu. Syukurlah, Anin sudah membaik, ucapnya. Suaranya terdengar cemas. Maafkan ibu, ya. Ibu tidak tahu kalau pisang itu berbahaya untuk bayi. Kata-kata itu, yang seharusnya menenangkan, justru membakar amarah yang selama ini Sarah pendam. Sarah menoleh ke arah Ibu Ratih. Tatapannya tajam. Ia melihat wajah mertuanya, yang selalu tampil penuh keyakinan dan dominasi, kini terlihat rapuh. Namun, itu tidak meredakan kemarahannya. Maaf? Kata maaf ibu tidak akan bisa mengembalikan kesehatan anak saya. Suaranya bergetar, namun penuh penekanan, memecah keheningan ruangan itu. Sarah berdiri, langkahnya terhenti beberapa senti dari tempat duduk Ibu Ratih, seolah ingin menciptakan jarak yang nyata di antara mereka. Rian, yang duduk di tengah, mencoba meraih tangan Sarah. Sayang, sudah jangan begini, bisiknya. Namun, Sarah menepis tangannya dengan kasar. Mas, diam.
Kamu sudah cukup diam selama ini, bentaknya, membuat Rian terkejut. Sarah memandang Ibu Ratih, air mata sudah membasahi pipinya. Namun matanya tidak menunjukkan kesedihan, melainkan kemarahan yang membara. Ibu tahu tidak? Selama berbulan-bulan ini, setiap hari saya harus menahan diri. Saya harus pura-pura tersenyum. Saya harus berpura-pura baik-baik saja. Padahal di dalam hati saya hancur. Ibu pikir saya ini robot? Saya ini manusia, Bu. Saya punya perasaan. Sarah terisak. Tapi air matanya adalah air mata perlawanan, bukan kelemahan. Ibu mengambil alih dapur saya, mengubah rumah saya, membatalkan liburan yang sudah kami rencanakan. Ibu ikut campur urusan keuangan kami, seolah kami tidak becus mengurus diri sendiri. Dan yang paling menyakitkan, suara Sarah melemah. Ibu mengambil peran saya sebagai ibu. Ibu tidak membiarkan saya menggendong anak saya sendiri. Ibu tidak membiarkan saya menyusuinya. Ibu mengambil semua kebahagiaan yang seharusnya saya rasakan sebagai seorang ibu baru. Tuduhan itu seperti rentetan peluru yang menghujam pertahanan Ibu Ratih. Wajahnya yang biasanya tegas, kini pucat pasi. Ia mencoba mencari pembelaan. Namun kata-kata Sarah terlalu lugas dan penuh kebenaran. Sarah, jaga bicaramu. Kamu menuduh ibu, kata Ibu Ratih. Suaranya naik 1 oktav, mencoba mengambil kembali kendali. Saya tidak menuduh, Bu. Saya memaparkan fakta. Fakta yang selama ini ibu tutupi dengan kata, perhatian. Sarah mengambil napas dalam, berusaha mengendalikan dirinya. Yang saya tahu, ibu sudah merusak kebahagiaan saya, ibu sudah merusak rumah tangga saya, dan sekarang, ibu sudah membahayakan anak saya. Rian, yang sejak tadi hanya bisa diam, akhirnya menyadari betapa parahnya masalah ini. Ia melihat penderitaan Sarah yang selama ini ia anggap sepele. Ia melihat mata Sarah yang penuh luka dan kekecewaan, bukan hanya karena Ibu Ratih, tapi juga karena dirinya. Rian merasa bersalah. Selama ini ia terlalu takut menyakiti hati ibunya, hingga ia tidak sadar bahwa ia telah melukai hati istrinya sendiri lebih dalam. Ia merasa malu, karena ia adalah satu-satunya orang yang seharusnya berdiri di sisi Sarah, namun ia gagal. Ibu Ratih, yang biasanya selalu punya 1000 jawaban, kali ini terdiam. Ia menatap Rian, putranya, dan melihat sorot mata yang penuh kekecewaan. Ia melihat air mata Sarah yang tumpah, bukan karena ia sedih, melainkan karena ia sudah lelah berjuang sendirian. Ibu Ratih sadar, ia telah bertindak terlalu jauh. Malam itu, di ruang tunggu rumah sakit yang dingin dan sunyi, Ibu Ratih terdiam 1000 bahasa. Ia tidak bisa lagi menyalahkan Sarah, karena semua yang dikatakan Sarah adalah kebenaran yang tidak bisa ia bantah. Ia akhirnya mengerti bahwa kasih sayangnya telah berubah menjadi racun, mengikis kebahagiaan anak dan menantunya, dan hampir merenggut nyawa cucunya sendiri. Sebuah kesadaran yang pahit, yang datang terlambat. Malam setelah pertengkaran hebat di rumah sakit, rumah minimalis yang dulunya penuh tawa kini diselimuti keheningan yang dingin dan berat. Ibu Ratih sudah pulang, diantar oleh Rian tanpa sepatah kata pun. Sarah masih duduk di tepi tempat tidur, memandangi wajah putrinya yang terlelap pulas. Bekas-bekas air mata masih membekas di pipinya, namun kini bukan lagi air mata kesedihan, melainkan percampuran dari amarah yang meletup dan kelelahan yang luar biasa. Ia menyadari, letupan emosinya malam itu adalah sebuah puncak, sebuah titik balik yang tidak bisa dihindari. Ia tidak lagi bisa berpura-pura. Rian masuk ke kamar dengan langkah pelan. Ia duduk di sebelah Sarah, mengusap punggung istrinya dengan lembut. "Maafkan aku, sayang," bisiknya. Suaranya penuh penyesalan. "Aku benar-benar minta maaf. Aku bodoh. Aku tidak tahu kalau kamu merasakan semua ini sendirian." Sarah menyandarkan kepalanya di bahu Rian. "Aku tidak menyalahkan kamu sepenuhnya, Mas," ucapnya. "Aku tahu kamu juga terjebak di tengah-tengah. Tapi sekarang, aku sudah tidak tahan lagi. Aku sudah habis kesabaran." Rian memeluk Sarah erat. Pelukan yang selama ini terasa ragu-ragu, kini terasa tulus dan penuh janji. Ia mencium kening Sarah,
menatap matanya dalam-dalam. Aku mengerti. Aku janji, mulai sekarang, aku akan berdiri di sisimu. Aku akan melindungimu dan Anin. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi lagi. Di malam itu, Sarah tahu Rian tidak hanya mengucapkan janji kosong. Ada perubahan yang nyata dalam dirinya. Rian akhirnya menyadari bahwa menjaga perasaan sang ibu tidak bisa dilakukan dengan mengorbankan kebahagiaan istrinya. Ia harus memilih, dan ia telah memilih. Keesokan paginya, Sarah bangun dengan tekad baru. Ia sadar, amarah saja tidak akan menyelesaikan masalah. Ia harus menyelesaikannya dengan kepala dingin. Ia tidak ingin menghancurkan hubungan Rian dengan ibunya, tetapi ia juga tidak bisa membiarkan pernikahan mereka terus-menerus dirusak. Sarah memutuskan untuk mengakhiri drama ini bukan dengan pertengkaran baru, melainkan dengan strategi yang terencana. Ia memulai misinya dengan mengumpulkan bukti-bukti. Sarah mengeluarkan laptop lamanya, membuka folder-folder foto pernikahan mereka. Ia teringat kembali pada masa-masa bahagia saat mereka pertama kali pindah ke rumah ini. Foto ruang tamu yang rapi dengan bantal sofa abu-abu polos. Foto dapur yang bersih dengan bumbu-bumbu yang ia tata sendiri. Ia kemudian membandingkannya dengan foto-foto yang ia ambil beberapa bulan terakhir. Foto-foto bantal sofa pelangi, dapur yang dipenuhi toples-toples tidak penting, dan hiasan-hiasan yang tidak sesuai dengan selera mereka. Setiap foto adalah bukti nyata dari intervensi Ibu Ratih. Sarah merasakan hatinya kembali nyeri, tapi ia menahannya. Ini bukan lagi tentang emosi, ini tentang fakta. Selanjutnya, Sarah mencari arsip percakapan di grup WhatsApp keluarga. Ia mencari percakapan saat Ibu Ratih membatalkan rencana liburan mereka ke Bali, dan menggantinya dengan liburan keluarga ke Puncak. Ia menemukan percakapan itu, lengkap dengan pesan-pesan dari Ibu Ratih yang bernada memaksa. Ia juga menemukan percakapan saat Ibu Ratih mengkritik cara mereka mengelola keuangan dan memaksakan pendapatnya. Sambil melakukan itu, ia mengingat kembali ucapan Ibu Ratih yang dulu ia anggap candaan. Rumah ini kan ibu yang kasih uang muka, wajar dong kalau ibu juga punya andil di sini. Kalimat itu kini terasa seperti kunci dari semua masalah. Sarah mencari berkas-berkas pembayaran uang muka rumah mereka. Ia menemukan bukti transfer dari Ibu Ratih, tapi ia juga menemukan bukti bahwa uang itu telah dikembalikan oleh Rian dalam bentuk cicilan selama 6 bulan terakhir. Ibu Ratih tidak pernah sadar, atau mungkin pura-pura tidak tahu, bahwa ia telah mendapatkan kembali uangnya. Bukti itu, bagi Sarah, adalah bukti terkuat. Ibu Ratih selama ini merasa memiliki andil karena ia menganggap ia telah memberikan uang muka. Padahal secara finansial, utang itu sudah lunas. Bukti terakhir adalah rekam medis Anindira. Sarah menghubungi dokter anak dan meminta rekam medis putrinya. Ia melihat diagnosis yang jelas, infeksi pencernaan akibat makanan yang tidak cocok untuk bayi. Dokter juga menyertakan catatan bahwa orang tua harus lebih berhati-hati dan mengikuti nasihat medis. Rekam medis itu adalah bukti nyata bahwa campur tangan Ibu Ratih tidak hanya mengganggu, tapi juga berbahaya. Setelah semua bukti terkumpul, Sarah merasa seperti seorang pengacara yang siap berjuang di pengadilan. Ia tidak akan lagi berteriak atau menangis. Ia akan memaparkan semua dengan tenang, lugas, dan terstruktur. Ia menyusunnya menjadi sebuah presentasi sederhana, dengan poin-poin yang mudah dipahami, menunjukkan bagaimana semua campur tangan Ibu Ratih bukannya membantu, melainkan merugikan. Aku akan ajak Ibu Ratih bicara, Mas. Tapi kali ini, aku tidak mau bertengkar, ucap Sarah kepada Rian, yang sejak tadi setia menemani Sarah mengumpulkan bukti. Aku mau tunjukkan semua ini, agar ibu sadar apa yang telah ia lakukan. Rian mengangguk. Aku setuju, sayang. Aku akan mendukungmu. Aku akan bicara dengan ibu. Rian tahu, ia tidak bisa lagi membiarkan masalah ini berlarut-larut. Ia merasa inilah saat yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang selama ini ia hindari. Sarah menghubungi seorang penasihat pernikahan yang ia kenal melalui temannya. Ia membuat janji temu, dan meminta Rian untuk mengajak ibunya datang ke sana. Tentu saja, Ibu Ratih, yang sejak kejadian di rumah sakit merasa malu, awalnya menolak. Kenapa harus ke sana? Ibu tidak gila.
tolaknya. Namun Rian membujuknya dengan sabar. Bu, ini bukan untuk bertengkar. Ini untuk menyelesaikan masalah kita. Ini untuk kebaikan kita semua. Bu, ibu sayangkan sama Anin? Ibu sayangkan sama Rian? Ibu maukan kita semua bahagia seperti dulu. Hati Ibu Ratih luluh mendengar kata-kata Rian. Ia melihat keseriusan di mata putranya. Ia menyadari, hubungannya dengan Rian juga telah memburuk. Akhirnya, Ibu Ratih setuju. Dengan syarat ia tidak akan berbicara banyak. Sarah menyanggupi. Ia tahu, di pertemuan ini, biarkan fakta yang berbicara. Malam itu, Sarah dan Rian menyiapkan diri. Mereka berdua memandangi putrinya yang terlelap, dan mereka tahu, semua ini mereka lakukan demi masa depan keluarga kecil mereka. Hari pertemuan itu tiba. Sarah, Rian, dan Ibu Ratih duduk di sebuah ruangan yang tenang, di hadapan seorang penasihat pernikahan bernama Bulastri, seorang wanita parubaya dengan tatapan mata teduh dan senyum yang menenangkan. Suasana di ruangan itu terasa tegang, namun Sarah berusaha tenang. Ia duduk tegak di samping Rian, sementara Ibu Ratih duduk di seberang mereka. Sesekali membuang muka, menghindari kontak mata. Rian menggenggam erat tangan Sarah, sebuah isyarat dukungan yang selama ini sangat dinantikannya. Bulastri memulai percakapan dengan suara lembut. Terima kasih sudah datang. Saya tahu ini bukan hal mudah. Mari kita anggap ruangan ini sebagai tempat yang aman, di mana setiap orang bisa berbicara tanpa perlu takut dihakimi. Ia menatap ketiganya. Kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Apa yang membawa kalian ke sini hari ini? Rian dan Ibu Ratih terdiam. Ibu Ratih mendengus pelan. Saya datang karena dipaksa. Sebenarnya tidak ada yang perlu dibicarakan. Bulastri tersenyum tipis. Mungkin kita bisa mendengarkan dulu perspektif Sarah. Sarah menarik napas panjang. Genggaman Rian di tangannya memberinya kekuatan. Saya ingin menunjukkan kepada ibu, mengapa campur tangannya selama ini telah merusak pernikahan kami, katanya, suaranya pelan tapi tegas. Ini bukan tentang hal sepele, Bu. Ini tentang batasan dan rasa hormat. Sarah mengeluarkan laptopnya. Ia memulainya dengan menampilkan dua foto di layar. Foto pertama adalah foto ruang tamu mereka saat baru pindah. Rapi dan minimalis dengan sofa abu-abu. Foto kedua adalah foto ruang tamu saat ini. Ramai dengan bantal-bantal sofa bermotif pelangi yang dibawa Ibu Ratih. Ini rumah yang kami impikan, Bu. Rumah yang kami bangun dengan keringat kami sendiri. Tapi ibu mengubahnya sesuai dengan selera ibu, ujar Sarah. Suaranya bergetar namun tetap terkontrol. Mungkin bagi ibu ini hanya bantal, tapi bagi kami, ini adalah simbol. Simbol dari hilangnya hak kami untuk menentukan pilihan di rumah kami sendiri. Ibu Ratih mencoba membantah. Itu kan cuma masalah kecil. Sayang, jangan dibesar-besarkan. Ibu kan cuma ingin membuat rumah kalian lebih hidup. Itu bukan masalah kecil, Bu. Itu masalah batasan, balas Sarah. Masalahnya bukan pada bantalnya, tapi pada keputusan ibu untuk mengubahnya tanpa persetujuan kami. Ibu melakukan hal yang sama di dapur, di kamar, dimanapun yang ibu anggap perlu diatur. Bulastri menimpali dengan tenang. Tampaknya ada ketidaksesuaian persepsi. Bagi Ibu Ratih, ini adalah wujud kasih sayang. Tapi bagi Sarah dan Rian, ini terasa seperti sebuah pelanggaran batasan. Benar begitu, Rian? Rian mengangguk. Ya, Bu. Selama ini saya terlalu takut menyakiti hati ibu. Jadi saya selalu mengalah. Tapi saya tidak sadar kalau dengan begitu, saya justru menyakiti Sarah. Sarah melanjutkan. Ia membuka arsip percakapan di grup WhatsApp keluarga, menampilkan screenshot dari percakapan saat Ibu Ratih membatalkan rencana liburan mereka ke Bali dan menggantinya dengan liburan keluarga ke Puncak. Pesan-pesan Ibu Ratih terlihat jelas, penuh dengan nada memaksa dan merajuk. Lalu, Ibu membatalkan liburan kami, dan membuat kami bertengkar, ucap Sarah. Kami sudah merencanakan liburan itu sejak lama. Bu, kami butuh waktu berdua. Tapi ibu mengambilnya dari kami. Ibu Ratih kembali terdiam. Wajahnya mulai memerah, menahan rasa malu.
Ia tidak bisa membantah bukti-bukti yang disajikan Sarah. Bu Lastri hanya mendengarkan, sesekali mencatat poin-poin penting. Sarah kemudian menampilkan bukti finansial, menunjukkan bukti transfer uang muka dari Ibu Ratih dan bukti cicilan yang telah dibayarkan Rian. Ibu sering bilang, ibu punya andil di rumah ini karena ibu sudah memberikan uang muka. Tapi, Mas Rian sudah mengembalikan uang itu dalam bentuk cicilan selama 6 bulan terakhir. Jadi, secara finansial, rumah ini adalah sepenuhnya milik kami. Ibu tidak pernah memberitahu saya soal itu, ucap Ibu Ratih, suaranya meninggi. Namun, Rian menatapnya. Saya tidak mau memberitahu ibu karena saya tahu ibu akan marah. Tapi uang itu sudah lunas. Saya tidak mau punya utang pada siapapun. Kini, air mata mulai menggenang di mata Ibu Ratih. Ia menatap Rian, tatapan penuh kekecewaan. Ia menyadari, campur tangannya tidak hanya membuat Sarah menderita, tapi juga membuat putranya menyembunyikan kebenaran darinya. Lalu, Sarah membuka file terakhir, rekam medis Anindira. Ia menampilkan foto Anindira yang terbaring di ranjang rumah sakit, dengan selang infus menempel di tangannya. Di bawah foto itu, ada diagnosis dokter, infeksi pencernaan akibat makanan yang tidak cocok untuk bayi. Dokter juga menyertakan catatan bahwa orang tua harus lebih berhati-hati dan mengikuti nasihat medis. Dan ini adalah puncak dari semuanya. Suara Sarah bergetar, namun penuh ketegasan. Ibu membahayakan nyawa cucu ibu sendiri, hanya karena ibu merasa ibu lebih tahu. Sarah tidak menuduh. Ia hanya memaparkan fakta. Ia menunjukkan bagaimana stres selama kehamilannya memengaruhi kesehatan, bagaimana ia merasa kehilangan perannya sebagai ibu, dan bagaimana semua campur tangan Ibu Ratih berdampak buruk pada mentalnya. Rian, yang sejak tadi diam, hanya bisa menunduk. Ia merasa malu dan bersalah. Ia melihat air mata ibunya yang mulai menetes. Di hadapan fakta yang tak terbantahkan, Ibu Ratih tidak bisa lagi berkilah. Ia melihat Rian, putranya, menatapnya dengan tatapan penuh kekecewaan. Ia menyadari, campur tangannya selama ini bukan hanya menyakiti Sarah, tapi juga merusak hubungan ia dengan anaknya. Bu Lastri, setelah memberikan waktu bagi mereka untuk meresapi semua fakta, akhirnya menyimpulkan, kasih sayang adalah hal yang baik, tapi ada batasnya. Cinta bukanlah tentang mengendalikan, tapi merelakan. Merelakan anak untuk tumbuh, merelakan anak untuk membuat keputusan, dan merelakan anak untuk membangun keluarga kecilnya sendiri. Peran orang tua adalah mendukung, bukan mengatur. Ibu Ratih menatap Rian, putranya. Ia melihat mata yang penuh kekecewaan dan kesedihan, bukan hanya karena ia menyakiti Sarah, tapi juga karena ia telah mengkhianati kepercayaan anaknya sendiri. Ia menyadari, campur tangannya telah berubah menjadi racun, dan ia adalah sumber dari semua penderitaan ini. Ia tidak bisa lagi menyalahkan Sarah, tidak bisa lagi menyalahkan siapapun. Satu-satunya orang yang patut disalahkan adalah dirinya sendiri. Pemaparan Sarah di hadapan penasihat pernikahan itu adalah sebuah pukulan telak. Setiap bukti yang ia sajikan bagaikan anak panah yang menancap tepat di hati Ibu Ratih. Sang mertua yang biasanya selalu punya 1000 kata untuk membela diri, kini terdiam. Ia tidak lagi bisa bersembunyi di balik dalih, perhatian, atau kasih sayang. Ia merasa telanjang di hadapan kebenaran. Dulu, ia selalu merasa dirinya adalah ibu yang paling tahu segalanya, yang paling berpengalaman, dan paling berhak ikut campur karena mengklaim itu sebagai bentuk kasih sayang. Namun, Bu Lastri, dengan kata-kata sederhana yang menenangkan, berhasil meruntuhkan tembok pertahanannya. Ia melihat Rian, putranya, menatapnya. Sorot mata Rian bukanlah marah, melainkan kesedihan yang dalam dan kekecewaan yang tak terucapkan. Ibu Ratih sadar, ia tidak hanya membuat menantunya menderita, tetapi juga telah mengkhianati kepercayaan anaknya sendiri. Fakta bahwa Rian menyembunyikan pembayaran uang muka rumah dari dirinya adalah bukti nyata bahwa Rian sudah tidak lagi percaya padanya. Selama ini, ia mengira Rian takut menyakitinya. Tetapi kini ia tahu Rian takut mengungkapkan kebenaran karena khawatir akan letupan amarahnya. Rian tidak takut pada ibunya, melainkan takut pada konsekuensi dari kejujuran.
Sebuah realisasi yang begitu menyakitkan. Perjalanan pulang dari sesi konseling terasa lebih sunyi dari biasanya. Mobil Rian melaju pelan di jalanan yang basah karena hujan. Ibu Ratih duduk di kursi belakang, memandangi pantulan wajahnya di jendela. Wajah yang ia lihat bukanlah wajah dominan dan penuh percaya diri yang selama ini ia kenal. Wajah itu terlihat tua, rapuh, dan penuh penyesalan. Ia merasa seperti seorang penjahat yang baru saja diadili, dan semua bukti memberatkan dirinya. "Bu," suara Rian memecah keheningan. "Aku minta maaf kalau pertemuan tadi menyakiti hati ibu. Tapi itu memang harus dilakukan." Ibu Ratih tidak menjawab. Ia hanya menghela napas panjang. "Aku sayang ibu," lanjut Rian. Suaranya lembut tapi tegas. "Tapi aku juga sayang Sarah dan Anin. Aku tidak bisa membiarkan kebahagiaan mereka hancur hanya karena aku tidak berani bicara." "Jadi, kamu lebih memilih istrimu, begitu?" tanya Ibu Ratih dengan suara serak, mencoba mencari celah untuk kembali bersikap merajuk. "Bukan begitu, Bu," jawab Rian. "Aku tidak memilih. Aku hanya ingin kita semua bisa bahagia bersama-sama. Dan itu tidak akan terjadi kalau kita tidak punya batasan. Mulai sekarang, aku mohon, Ibu harus menghormati rumah tangga kami, keputusan kami, dan cara kami mengurus Anin." Rian tidak lagi meminta. Ia menyampaikan sebuah keputusan. Kata-katanya bukan lagi bisikan, melainkan pernyataan yang jelas. Ibu Ratih merasakan ada sesuatu yang hilang dari putranya. Rian yang dulu selalu mengalah, kini telah tumbuh menjadi seorang suami dan ayah yang berdiri tegak membela keluarganya. Ia tidak lagi menjadi anak kecil yang takut membuat ibunya sedih. Ia sudah menjadi seorang kepala rumah tangga. Setibanya di rumah, Ibu Ratih turun dari mobil dan berjalan perlahan menuju pintu. Ia tidak lagi masuk tanpa permisi seperti dulu. Ia menghela napas, menekan bel. Sarah yang membukakan pintu. Ada kecanggungan yang kentara di antara mereka. Sarah memandangnya dengan tatapan yang berbeda. Bukan lagi tatapan takut atau cemas, melainkan tatapan yang penuh kekuatan dan ketenangan. "Ibu mau minum teh?" tanya Sarah, suaranya tenang. Ibu Ratih mengangguk pelan. Ia duduk di ruang tamu, di sofa yang bantalnya dulu ia ganti. Ia memandangi bantal-bantal polos itu, dan ia merasa ada kekosongan yang nyata di sana. Bantal-bantal yang ia bawakan dulu memang cerah dan ramai, tapi bantal ini, bantal pilihan Sarah dan Rian, terasa lebih hangat dan damai. Ia mulai menyadari bahwa ramai dan hidup bukanlah hal yang sama. Rumah tangga yang hidup adalah rumah yang dibangun dengan cinta, saling menghormati, dan kebahagiaan bersama, bukan dengan paksaan dan intervensi. Malam itu, Ibu Ratih tidak kembali ke kamar mereka. Ia pulang ke rumahnya, sendirian. Di dalam kamarnya yang dingin dan sepi, ia memandangi foto-foto Rian saat masih kecil. Foto-foto itu menunjukkan Rian yang selalu menempel padanya. Rian yang selalu mendengarkan setiap perkataannya. Ibu Ratih teringat kembali betapa ia sangat mencintai putranya, dan betapa ia tidak ingin kehilangan putranya. Namun, ia menyadari, dengan semua perbuatannya, ia sudah hampir kehilangan Rian. Rian tidak akan pernah membencinya, tapi ia akan menjauh darinya. Ia akan menyembunyikan hal-hal penting dari dirinya, dan ia akan berhenti membagi kebahagiaan mereka dengannya. Ibu Ratih menangis. Itu adalah tangisan tulus yang selama ini ia tahan. Tangisan dari seorang ibu yang menyadari kesalahannya. Ia tahu, permintaan maaf saja tidak cukup. Ia harus berubah. Ia harus merelakan, bukan mengendalikan. Ia harus belajar bahwa anaknya kini adalah seorang pria dewasa, yang telah memiliki keluarga kecilnya sendiri. Perannya bukan lagi sebagai pengatur, melainkan sebagai penasihat, sebagai nenek yang penuh kasih, yang menghormati setiap keputusan anak dan menantunya. Ia menyadari, kebahagiaan sejati bukanlah saat ia bisa mengendalikan segalanya, melainkan saat ia bisa melihat anak dan cucunya bahagia, meski bukan dengan cara yang ia inginkan. Di rumah, Sarah dan Rian merasakan ketenangan yang sudah lama hilang. Mereka memandangi Anindira yang terlelap di boks bayinya. Sarah menyusui Anin,
merasakan kehangatan dan keintiman yang sudah lama ia rindukan. Rian duduk di sebelahnya, mengusap rambut Sarah. "Mas, aku senang sekali," bisik Sarah. Air matanya menetes. Bukan lagi air mata sedih, melainkan air mata lega. "Aku merasa bisa jadi ibu lagi." Rian mencium kening Sarah. "Kamu selalu jadi ibu terbaik untuk Anin, sayang," bisiknya. "Aku yang minta maaf. Aku tidak akan pernah membiarkan ini terjadi lagi." Mereka berdua tahu, tidak ada yang bisa menjamin bahwa hubungan mereka dengan Ibu Ratih akan sepenuhnya kembali seperti semula. Luka-luka itu memang sudah terlanjur dalam. Tapi, setidaknya, mereka sudah punya fondasi baru. Mereka punya batasan yang jelas. Mereka punya komitmen, dan mereka punya satu sama lain. Mereka punya keberanian untuk menghadapi masalah, dan mereka sudah membuktikan bahwa cinta mereka jauh lebih kuat dari campur tangan apapun. Mereka menyadari, pertengkaran itu bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru dalam kehidupan mereka. Pasca konseling, Ibu Ratih menghabiskan malam-malamnya dalam keheningan yang penuh perenungan. Ia tidak lagi menyibukkan diri dengan urusan anak dan menantunya. Sebaliknya, ia menyibukkan diri dengan memikirkan kembali seluruh perjalanan hidupnya sebagai seorang ibu. Ia melihat foto-foto lama, bukan untuk membanggakan dirinya, melainkan untuk mencari tahu di mana kesalahan itu bermula. Ia menyadari, sejak suaminya meninggal, ia telah menaruh seluruh fokus dan kasih sayangnya yang berlebihan pada Rian. Ia telah membesarkan Rian dengan pemikiran bahwa dialah satu-satunya yang bisa Rian andalkan. Ia tidak ingin Rian menderita. Ia tidak ingin Rian salah langkah. Tapi dengan begitu, ia telah merampas hak Rian untuk tumbuh, untuk membuat keputusan sendiri, dan untuk membangun keluarga kecilnya. "Aku terlalu takut kehilanganmu, Nak," bisiknya pelan, memandangi foto Rian kecil yang sedang tersenyum. Air matanya kembali menetes. Namun kali ini bukan air mata kekecewaan, melainkan air mata keinsafan. Ia menyadari, dengan mencoba mengendalikan hidup Rian, ia justru membuat Rian menjauh. Ia harus belajar melepaskan, belajar merelakan. Sejak saat itu, Ibu Ratih memulai babak baru dalam hidupnya. Ia mulai menyibukkan diri dengan kegiatan sosial di komplek, bergabung dengan kelompok pengajian, dan bahkan memulai kembali hobi lamanya, menanam bunga di pekarangan. Ia menemukan kebahagiaan baru, kebahagiaan yang tidak lagi bergantung pada campur tangan dalam rumah tangga anaknya. Perubahan itu terlihat jelas. Suatu sore, telepon Sarah berdering. Nama, ibu mertua, terpampang di layar. Sarah ragu-ragu mengangkatnya. Masih ada sedikit trauma dari masa lalu. "Assalamualaikum, sayang. Maaf mengganggu, ibu mau tanya, sore ini Rian sudah pulang kerja belum?" Suara Ibu Ratih terdengar canggung dan hati-hati. "Waalaikumsalam, Bu." "Loh, ada apa, Bu?" tanya Sarah. "Tidak ada apa-apa kok," jawab Ibu Ratih. "Ibu cuma mau tanya, kalau ibu boleh main ke sana, boleh tidak? Ibu bawakan sup ayam. Anin pasti suka." Sarah tersenyum tulus. Perubahan ini terasa nyata, dan ia menghargainya. "Tentu saja boleh, Bu. Kami tunggu ya." Sore itu, Ibu Ratih datang dengan penampilan yang berbeda. Ia tidak lagi membawa tas tangan penuh dengan bantuan yang tidak diminta. Ia hanya membawa wadah berisi sup ayam, yang ia serahkan dengan sopan kepada Sarah. "Ini, sayang, ibu buat sendiri. Anin sudah boleh makan bubur saring kan?" tanyanya, dengan nada yang meminta konfirmasi, bukan lagi menuntut. Sarah mengangguk, hatinya terasa hangat. "Iya, Bu. Boleh. Terima kasih banyak, ya." Rian, yang melihat interaksi itu, merasa lega. Ia melihat ibunya dan istrinya saling tersenyum, sebuah pemandangan yang sudah lama ia rindukan. Ibu Ratih kini duduk di sofa, bermain dengan Anindira. Ia tidak lagi mengambil alih Anin dari Sarah, melainkan menunggu Anin digendong Sarah, dan ia akan duduk di sebelah mereka, mengelus rambut cucunya, dan menceritakan dongeng-dongeng masa kecil Rian. Hubungan antara Ibu Ratih dan Sarah pun perlahan membaik. Mereka tidak lagi berbicara seperlunya, melainkan mulai berbagi cerita.
Suatu hari, Sarah bercerita tentang pekerjaan barunya yang cukup menantang. Ibu Ratih mendengarkan dengan seksama, dan di akhir cerita, ia hanya berujar, "Ibu bangga dengan kamu, Nak. Kamu wanita yang kuat." Kata-kata itu terdengar tulus, tanpa ada nada kritik atau nasihat yang tidak diminta. Sarah merasa, ia akhirnya mendapatkan seorang ibu yang suportif, bukan lagi sosok yang mengendalikan. Rian, di sisi lain, menjalankan perannya sebagai kepala keluarga dengan lebih baik. Ia belajar untuk berkomunikasi dengan jujur dan terbuka. Ia tidak lagi takut berbicara kepada ibunya, tidak lagi takut mengambil keputusan. Suatu hari, Ibu Ratih menawari mereka liburan keluarga ke puncak. Lagi, Rian, tanpa ragu, menjawab, "Terima kasih, Bu. Tapi kami sudah punya rencana untuk liburan ke Bali. Tahun depan, kami pasti ikut liburan keluarga." "Ya, kan, sayang." Rian melirik Sarah, yang tersenyum mengangguk. Ibu Ratih tidak lagi merajuk. Ia tersenyum. "Ya sudah kalau begitu. Nikmati liburan kalian." "Ya." Ibu titip foto-foto yang banyak. Tahun-tahun berlalu. Anindira tumbuh menjadi anak yang ceria dan sehat. Hubungan keluarga mereka menjadi contoh yang indah tentang bagaimana cinta bisa bertahan, bahkan setelah badai besar. Ibu Ratih menjadi seorang nenek yang penuh kasih, yang selalu ada untuk cucunya, tapi dengan batasan yang jelas. Ia sering mengajak Anin bermain, mengajarinya menanam bunga, dan membacakan dongeng. Ia tidak lagi ikut campur, melainkan menjadi bagian yang penuh kasih dalam keluarga kecil Rian dan Sarah. Rian dan Sarah menyadari bahwa konflik yang mereka alami di awal pernikahan bukanlah akhir dari segalanya. Justru, konflik itulah yang menjadi pondasi kuat untuk membangun rumah tangga yang lebih sehat. Mereka belajar untuk saling membela, saling percaya, dan saling menghormati. Mereka menyadari bahwa cinta sejati bukanlah tentang hidup tanpa masalah, melainkan tentang bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah bersama-sama, sebagai tim. Kisah mereka berakhir dengan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang tidak sempurna, namun nyata. Di suatu sore yang cerah, Sarah dan Rian duduk di teras rumah, memandangi Ibu Ratih yang sedang bermain bersama Anindira di taman. Ibu Ratih tertawa lepas. Anin pun ikut tertawa. Sarah menggenggam tangan Rian, menatapnya. "Aku bersyukur sekali, Mas," bisiknya. Rian membalas tatapan Sarah. "Aku juga, sayang. Kita sudah berhasil melewati ini semua." Mereka berdua tersenyum. Di mata mereka, terlihat jelas bahwa luka-luka di masa lalu telah sembuh, dan digantikan oleh kedamaian, rasa saling menghormati, dan cinta yang jauh lebih dewasa. Mereka tahu, perjalanan mereka tidak akan selalu mulus, tapi mereka juga tahu, mereka akan selalu punya satu sama lain, dan mereka tidak akan pernah lagi merasa sendirian.